Hi, welcome to Dread Night. Kali ini kita akan membahas satu kasus pembunuhan yang sangat sadis dan menggemparkan yang telah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu yang masih menjadi misteri siapa pelaku pembunuhannya. Kasus ini bernama Phyllis-K. X Murder yang terjadi pada tahun 1912. Oke, langsung kita mulai saja. Check this out. Phyllis-K. X Murder atau pembunuhan kapak terjadi di daerah Phyllis-K, Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1912. Dulunya rumah ini dihuni oleh keluarga Moore yang terdiri dari ayah bernama Josiah Moore berusia 43 tahun, ibu bernama Sarah Moore berusia 39 tahun, dan keempat anak mereka Herman Montgomery berumur 11 tahun, Mary Catherine 10 tahun, Arthur Boyd 7 tahun, dan Paul Vernon 5 tahun. Keluarga Moore merupakan keluarga kaya yang terkenal pada saat itu karena ia berbisnis alat-alat pertanian. Pada suatu malam di tanggal 9 Juni 1912, keluarga Moore menghadiri kegiatan Hari Anak di sebuah gereja. Acara yang dikoordinir oleh Sarah Moore ini selesai pada pukul 9.30 malam. Karena sudah larut malam, keluarga Moore mengajak Lena Gertrude Streilinger yang berusia 12 tahun dan adiknya yang bernama Ina May berumur 8 tahun untuk menginap di rumah mereka. Keluarga Moore tiba di rumah mereka sekitar pukul 9.45 sampai 10 malam. Mereka semua pun akhirnya tertidur karena memang sudah larut malam. Joe dan Sarah tidur di kamar utama yang berada di lantai 2 dan keempat anak juga tidur di kamar masing-masing yang berada di lantai 2 juga. Sementara Lena dan Ina yang diajak menginap tidur di kamar tamu yang berada di lantai 1. Keesokan paginya, seorang tetangga yang bernama Perry Peckham merasa khawatir karena ia tidak melihat satu aktivitas apapun di rumah keluarga Moore. Peckham berusaha mengetuk pintu, namun tidak ada yang menjawab. Ia pun berusaha membuka pintu, namun ternyata pintunya terkunci dari dalam. Akhirnya ia memberitahu salah satu saudara Joe untuk membantunya memeriksa keadaan rumah keluarga Moore. Tidak disebutkan nama anggota keluarga Joe yang dipanggil oleh Mary Peckham, tapi kita sebut saja B. Ketika B datang dan memanggil anggota keluarga Joe, tidak ada yang menyaut. Akhirnya ia membuka pintu rumah keluarga Moore dengan menggunakan kunci cadangan yang ia miliki. Mary pun menunggu di teras dan B masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya ia ketika masuk ke kamar tamu dan melihat Lena dan Ina telah tewas. Melihat hal ini, ia langsung meminta Mary untuk menelpon Hank Horton, seorang polisi yang bertugas di daerah Phyllis-K. Polisi pun datang dan melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut. Yang pertama, seluruh anggota keluarga Moore dan 2 gadis yang menginap di rumah keluarga Moore tewas akibat dipukul. Yang kedua, senjata yang digunakan untuk membunuh adalah sebuah kapak yang ditemukan di kamar tamu tempat mayat Lena dan Ina ditemukan. Yang ketiga, peristiwa ini terjadi sekitar tengah malam sampai jam 5 pagi. Sang pembunuh diperkirakan telah menunggu di loteng dengan sabar sampai seluruh anggota keluarga tertidur. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 2 puntung rokok di loteng rumah. 4. Pembunuhan dimulai dari kamar utama tempat Josiah dan Sarah Moore tidur. 5. Setelah membunuh Josiah, sang pembunuh membunuh istri, kemudian keempat anaknya, lalu turun ke lantai 1 dan membunuh Lena serta Ina. Diduga, Lena masih dalam keadaan sadar saat pembunuhan ini terjadi. Hal ini terlihat dari posisi tidur Lena yang seperti melawan atau bertahan dari suatu penyerangan. Ketujuh, di samping itu, hasil laporan juga menyatakan bahwa kondisi Lena ketika ditemukan tidak menggunakan pakaian dalam dan bajunya telah terbuka, sehingga diduga ia sempat mengalami pelecehan sebelum akhirnya dibunuh. 8. Berdasarkan hasil otopsi, hanya Josiah Moore yang mengalami pembunuhan paling sadis. Ia dibunuh dengan menggunakan kapak
bagian tajamnya dan dilaporkan dipukul sebanyak 30 kali. Sedangkan anggota keluarga yang lain serta Lena dan Ina dibunuh dengan menggunakan bagian tumpul kapak. Jadi Josiah dipukul dengan menggunakan kapak yang tajam, sedangkan istri, anak, Lena dan Ina dibunuh dengan menggunakan bagian tumpulnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, sang pembunuh setelah melakukan pembunuhan terlihat melakukan sebuah ritual. Hal ini terlihat dari ditemukannya kepala Josiah dan Sarah yang ditutup dengan kain, serta kepala anak-anak yang ditutup dengan pakaian. Menutup semua cermin dan jendela dengan menggunakan kain dan handuk. Kemudian mengambil daging dari kulkas dan gantungan kunci yang diletakkan di ruang tamu. Ditemukan juga semangkuk air dan tetesan darah yang mengitari seluruh rumah. Entah ini ritual untuk suatu pemujaan atau untuk pengalihan motif pembunuhan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi pun menetapkan beberapa orang yang diduga menjadi pelaku pembunuhan keluarga Moore. Kita akan bahas beberapa nama yang sempat diduga menjadi tersangka kasus pembunuhan ini. Yang pertama, Frank F. Jones. Jones adalah anggota komunitas yang dihormati. Ia juga merupakan senator dari negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Ternyata Josiah Moore sempat bekerja dengan Jones selama beberapa tahun hingga akhirnya mengundurkan diri untuk membuka bisnisnya sendiri, yaitu menjual peralatan pertanian. Ketika Josiah mengundurkan diri, ia diduga membawa kontrak kerja yang sangat besar yang seharusnya itu milik Jones. Selain hal ini, ada juga desas-desus yang mengatakan bahwa Josiah telah berselingkuh dengan putri Jones. Berdasarkan dugaan ini, Detektif Wilkerson dari Burns Detective Agency di Kansas City menduga Jones sebagai dalang pembunuhan ini. Namun, karena kurangnya bukti dan hanya berdasarkan dugaan, hal ini berakhir begitu saja dan Jones terbebas dari tuduhan tersebut. Yang kedua, William Mansfield. William berasal dari Blue Island, Illinois. William diduga dibayar oleh Senator Jones yang tadi aku sebutin untuk membunuh keluarga Moore. Ia diyakini telah melakukan pembunuhan dengan pola yang sama di daerah Paula, Kansas, 4 hari sebelum terjadinya pembunuhan keluarga Moore. Ia juga merupakan tersangka atas pembunuhan ganda Jenny Peterson dan Jenny Miller. Ia juga dipercaya melakukan pembunuhan atas istri, anak, dan mertuanya dengan menggunakan kapak pada tanggal 5 Juli 1914. Kejadian ini 2 tahun setelah kasus pembunuhan Filiska. Menurut investigasi Detektif Wilkerson, semua pembunuhan yang dilakukan William menggunakan pola yang sama, yaitu menggunakan kapak. Selain itu, ia juga diduga melakukan ritual yang sama seperti yang terjadi di Filiska. Ritual yang dilakukan adalah menutup semua cermin di rumah-rumah para korbannya dengan menggunakan kain. Wilkerson menyatakan bahwa ia dapat membuktikan bahwa William selalu ada di setiap lokasi pada waktu yang bersamaan dengan terjadinya pembunuhan. Wilkerson pun berhasil meyakinkan para dewan juri untuk membuka kasus ini. Akhirnya William pun ditangkap saat ia bekerja di rumah pemotongan hewan pada tahun 1916. Ia dibawa ke daerah Montgomery untuk diselidiki. Ketika persidangan, pengacara William menunjukkan bukti bahwa William ternyata bekerja di Illinois saat pembunuhan di Filiska terjadi. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pengacara William, akhirnya para juri pun membebaskan William karena kurangnya bukti. Karena merasa nama baiknya tercemar, Mansfield pun menggugat balik Burns Detective Agency dan Detektif Wilkerson, yang akhirnya ia menangkan dengan mendapatkan $2.250. Yang ketiga, Lynn George Jacqueline Kelly. Kelly adalah seorang keturunan asal Inggris yang tiba di Filiska pada tanggal 8 Juni 1912 untuk menghadiri kegiatan Hari Anak yang akan diadakan pada tanggal 9 Juni. Setelah menghadiri kegiatan Hari Anak, keesokan paginya pada tanggal 10 Juni sekitar pukul 5 sampai 5.30 pagi, Kelly kembali ke kota asalnya dengan menggunakan
menggunakan kereta. Saat polisi melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan keluarga Moore, terdapat laporan dari seorang pekerja laundry yang menyatakan bahwa ia menerima pakaian berdarah dari Kelly beberapa hari setelah pembunuhan tersebut. Berdasarkan laporan inilah, Kelly ditangkap dan diinterogasi. Saat diinterogasi, ia mampu menjawab dengan sangat detail dan mengklaim telah mendengar suara serta menyaksikan pembunuhan tersebut. Tapi, dikarenakan Kelly pernah punya riwayat penyakit jiwa, polisi ragu apakah ia benar-benar mengetahui hal tersebut karena ia melakukannya atau karena hayalannya saja. Sehingga akhirnya ia dibebaskan. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1914, ia kembali ditangkap karena melakukan pelecehan dengan mengirim surat kepada seorang wanita yang berisi kalimat tak senonoh. Karena kasus ini, penyidik pun berspekulasi, jangan-jangan Kelly menjadi pelaku di pembunuhan Villisca. Sehingga pada tahun 1917, Kelly didakwa atas pembunuhan salah satu korban Villisca, yaitu Lena Stillinger. Lena Stillinger adalah salah satu anak yang diajak keluarga Moore untuk menginap. Tapi, kenapa Kelly hanya didakwa atas satu korban? Jawabannya adalah karena Lena pada saat ditemukan, ia tidak menggunakan pakaian dalam dan bajunya telah terbuka, yang mengindikasikan bahwa ia telah dilecehkan. Karena hal inilah maka Kelly didakwa atas pembunuhan satu korban, yaitu Lena. Jadi, karena pada tahun 1914 Kelly melakukan pelecehan dengan mengirim surat, maka polisi berspekulasi sepertinya ia juga melakukan pelecehan terhadap Lena. Makanya ia hanya menjadi tersangka pada salah satu korban, yaitu Lena Stillinger. Kelly juga mengaku telah melakukan pembunuhan sebanyak 2 kali selama di tahanan. Tetapi menariknya kembali ketika sebelum mulai persidangan. Dan ketika persidangan berlangsung, Kelly membantah tuduhan bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Hingga akhirnya ia pun dibebaskan. Yang keempat, Andrew Sawyer. Pagi hari pada tanggal 10 Juni 1912, Andrew datang menemui Thomas Dyer, seorang mandor dari sebuah perusahaan Burlington Railroad SA, untuk mencari pekerjaan. Ia datang dalam keadaan sepatu penuh lumpur, celana yang basah, dan pisau di saku celananya. Ia mengatakan bahwa ia dapat mengoperasikan mesin uap. Tapi ketika dites, ternyata ia gagal. Sehingga tugasnya diganti menjadi pemotong kayu dengan menggunakan kapak. Dan kelihatannya ia sangat mahir menggunakan kapak. Suatu ketika, salah satu pekerja mendengar Andrew berbicara sendiri dan berkata, "Aku akan memenggal kepala kalian." Bahkan, teman-temannya juga mengatakan bahwa Andrew selalu terlihat marah. Mereka bersaksi bahwa Andrew selalu membawa kapaknya kemanapun ia pergi, bahkan ketika ia tidur. Suatu sore, salah satu temannya mengetahui berita tentang kematian keluarga Moore dari sebuah koran. Andrew sangat senang ketika membaca berita tersebut, bahkan ia mengatakan bahwa ia berada di Villisca saat pembunuhan itu terjadi. Tapi, agar ia tidak dicurigai, ia pergi dari kota Villisca. Pada tanggal 12 Juni 1912, mobil operasional mereka melewati rumah keluarga Moore. Dan Andrew pun mengatakan bahwa ia mengetahui lokasi rumah tersebut, serta menceritakan ke arah mana pembunuh kemungkinan melarikan diri. Cerita-cerita Andrew ini membuat teman-temannya semakin curiga, hingga akhirnya sang mandor melaporkan Andrew kepada polisi pada tanggal 18 Juni 1912. Dyer bersaksi di persidangan bahwa sebelum kedatangan polisi, ia berjalan di belakang Andrew dan melihat ia menggosok-gosokkan kepalanya dengan kedua tangannya dan tiba-tiba melompat serta berkata, "Aku akan memenggal kepalamu." Pada saat yang sama, Andrew melakukan gerakan memukul dengan menggunakan kapak di tumpukan yang berada di depannya. Namun, Andrew diputuskan tidak bersalah atas kasus ini karena adanya saksi yang mengatakan bahwa ia berada di Osceola, Iowa pada malam pembunuhan tersebut. Sebenarnya ada beberapa nama lainnya yang diduga menjadi tersangka pembunuhan keluarga Moore.
Hanya saja beberapa dugaan tersebut kurang memiliki bukti yang kuat karena ada yang diduga sebagai pembunuh karena pernah melakukan hal yang sama dengan menggunakan kapak. Ada juga yang diduga mempunyai masalah atau bermusuhan dengan keluarga Moore sehingga dianggap dapat melakukan pembunuhan. Saat ini rumah keluarga Moore telah berubah menjadi sebuah museum dan dipercaya arwah 8 korban pembunuhan ini masih menghantui rumah tersebut. Nah, gimana menurut kalian? Siapa di antara 4 orang yang diduga menjadi tersangka itu yang menurut kalian pelaku pembunuhan keluarga Moore? Atau kalian punya informasi lain yang belum aku masukin terkait pembunuhan di Villisca ini? Dan apakah kalian berani datang ke rumah tersebut? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu video terbaru dari TW Stories.